Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas prosedur ganti oli transmisi atau AT fluid Hyundai Santa Fe DM 2.2 liter VRDI engine. Prosedur yang direkomendasikan sama Hyundai sebenarnya seperti apa sih? Daripada kita menggunakan katanya, kita cek aja manualnya seperti apa. Kita langsung aja buka manual. Ini ada shop manual, ada macam-macam di sini. Kita pilih shop manual aja. Habis itu model kendaraannya kita pilih. Ini banyak nih. Kita pilih Santa Fe DM. Ini apa nih DM nih? Oke, DM aja. Buat Santa Fe TM belum ada, ini software lama. Oke, DM. Tahunnya kita pilih 2013. Engine type-nya diesel 2.2 TC air engine ya, D4HB itu air engine. Oke, kita langsung aja ke automatic transaxle general information specification. Nah, ini ada spesifikasinya nih, jenisnya apa, transmisinya, wheelhouse-nya segala macam. Oke, kita scroll down aja, langsung kita bawa ke, nah ini. Nah, perlu kita tahu lubrikannya jenisnya apa. Lubrikannya spesifikasinya SKATF SP4. Ini jumlahnya 7,1 liter. Jadi banyak juga ya kalau kita drain out itu 7,1 liter. Oke, ini nggak relevan. Oke, kita langsung aja. Setelah itu kita mau melihat prosedurnya seperti apa. Di sini ada hydraulic system, fluid, komponen. Oke, ini komponen seperti ini. Ini yang sebelah kiri ini yang wheelhouse-nya yang kayak engine nih. Habis ini yang depan covering plastik. Nah, satu ATF injection hole yang poin satu ini. Nah, di sini masukin olinya dari sini, dari atas ini. Boltnya ini eye bolt, tengahnya itu ada kotak. Ukurannya saya kurang tahu yang luarnya, cuma yang atasnya ini kayaknya pakai kotak Wrenski setengah inci bisa deh. Kamu pastiin aja ntar. Oke, nah ini yang dua adalah oil level plug-nya. Jadi olinya itu nggak boleh lebih dari oil level plug. Kalau kita buka, dia itu nggak boleh lebih dari ini, gitu kan. Jadi kalau kita pun isi, begitu dia udah ngalir dari sini, artinya udah penuh. Oke, yang ketiga ini tempat drainnya nih. Ini di bawah posisinya. Di bawah ini sebelah kanan ini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu roda depan kiri. Nah, patokannya ini ada jendilnya nih. Oke, kita langsung aja ke repair prosedur. Nah, ini ada service adjustment prosedur, oil level check. Nah, ini prosedur oil level check. A check of ATF level is not normally required during scheduled service. If an oil leak is found, perform the oil level check procedure after repair are completed. Jadi kalau schedule service biasa sebenarnya ngecek level ATF ini nggak umum ya, nggak normal, nggak required, kecuali misalnya ada kebocoran atau ada repair. Nah, kalau ada kebocoran atau ada perbaikan, nah kita harus ngelakuin prosedur di bawah ini. When checking the oil level, be careful not to enter dust, foreign matter, etc. from fuel hold. Nah, ini fuel holdnya yang tadi nih, yang eye bolt yang ada ini. Jadi kalau kita mau buka ini, kita lap dulu deh, bersihin dulu, keringin dulu, jangan ada debu di sekitar sini. Takutnya ntar ada foreign object, foreign matter, atau benda-benda asing masuk sini, debu. Bahaya, di dalam bisa rusak gigi di dalamnya. Nah, habis itu always replace O-ring of the eye bolt. Use new one whenever losing eye bolt. Jadi kalau kita buka ini, pastiin shieldnya diganti ya. Jangan dipakai shield yang lama.
Oke, prosedur kedua. Jadi setelah dibuka eyeballnya, add ATF SP. Oke, kita tambahin 700 cc ATF SP4 ke ATF injection hole. Jadi kita masukin dari lubang di atas itu, kita masukin 700 cc. Setelah itu nyalain mesin, jangan diinjak rem dan akselerasi dan pedal gas bersamaan. 4. Confirm that the temperature of the oil temperature sensor is, pastikan temperatur-nya, temperatur ATF-nya 50 sampai 60 derajat Celcius. Pakai garis ini pakai PCI. Ini prosedur bengkel sih. 5. Nah, bengkel resmi dia punya nih PCI ini. Jadi mereka bisa ngelakuin terus. 5. Shift the select lever slowly from P ke D, habis itu D ke P, and repeat one more at idle. Jadi dalam kondisi idle di switch lagi nih, di shift dari P ke D, D ke P. Stop its gear position for 3 seconds. Oh, maksudnya gini, kita dari P, kita pindahin ke D, break 3 detik, habis itu kita pindahin lagi ke P, diam lagi 3 detik, pindahin lagi ke D, diam lagi 3 detik, pindahin ke P, habis itu matiin. Setelah itu 6, kendaraannya diangkat, then remove the oil level plug from valve body cover. Yang ini kita buka, mobilnya diangkat, habis itu dibuka. Nah, ini ada caution-nya, ada perhatiannya nih. At this time the vehicle must be horizontal state. Jadi ngangkatnya jangan pakai dongkrak. Angkatnya itu satu body pakai hidrolik. Jadi dia level posisinya, atau naikin ke apa? Bengkel-bengkel kan ada bridge-nya tuh yang buat naikin tuh. Nah, naikin ke situ. Posisinya level. 7. If the oil flow out of the overflow plug in thin steady stream, the oil level is correct, then finish the process and tighten the oil plug. Jadi kalau kita buka oil level plug-nya ini terus olinya itu ngalirnya halus banget, nah itu udah benar gitu kan. Jadi dia nggak tumpah atau maksudnya nggak kebanyakan oli di dalam gitu. Nah, oil level check, nah ini yang dicek nih, kebanyakan atau kekurangan. Exit drain quantity, exit 900 cc for 2 minutes. Jadi oil yang pas kita buka oil level plug-nya itu ditampung ya, diukur. Kalau lebih dari 900 cc berarti oli di dalam itu kebanyakan, lebih dari 20 menit. Shortage, no drain. Jadi kalau shortage, ya kita buka nggak ada lah, kan olinya kurang berarti ada kebocoran tuh. If there is no damage at the automatic transmission and the oil cooler hose, transaxle case, valve body tighten state are normal. ATF must drop out after performing above satu procedure. After performing above satu procedure, if the oil doesn't drop out, inspect the automatic transmission assembly for oil leaks. Nah, ini cuma prosedur, pastiin nggak ada kebocoran. Replace the gasket before reinstalling the oil level plug. Ini penting. Jadi pastiin gasketnya diganti ya tiap kita buka. 8. Kendaraan diturunin lagi, dipasang lagi eyeball yang di atas. Oke. Nah, itu buat ngecek. Ini kerjaan bengkel resmi, ini prosedur buat mereka. Shop manualnya seperti apa kalau ngecek ada setelah kebocoran atau setelah nge-repair. Nah, yang relevan buat kita replacement, jadi ganti oli transmisi. Nah, ini ada catatannya, ATF of 6-speed automatic transmission doesn't be replaced, but if the vehicle in severe use or business use, replace ATF every 60,000 miles for separate usage. Separate usage-nya itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ini oli transmisi ini nggak perlu diganti sebenarnya.
Kalau kendaraannya digunain seperti di bawah ini baru digantiin ya 60.000 mile atau sekitar 60.000 kali 1,5, 1 mile itu 1,5 kilo, berarti sekitar 90.000 kilometer kita harus ganti. Nah, seperti apa? Misalnya driven in rough road, bumpy, gravel, snowy, unpaved road, etc. Ini kalau pakai off-road ya, atau jalan-jalan tanah, jalan minyak gitu, jalan yang kasar, heavy ini, nah itu harus ganti. Driving in mountain road, action descent, nah ini kalau kita kendaraannya dipakai di naik turun gunung, bukit-bukit, nah dia kan bebannya tinggi tuh, makanya harus ganti tiap 60.000 mile. Repetition of short distance driving, nah ini jadi taksi nih, pendel ya, bolak-balik, berhenti jalan, stop and go. More than 50% operation in heavy city traffic during hot weather above 32 degrees Celsius. Kita kena yang ini nih, penduduk Jakarta, jangan sedih. Kalian harus ganti olinya tiap 90.000 km. Kenapa? 50% operation in heavy city traffic, macet, Jakarta macet. Apalagi during hot weather above 32 derajat, Jakarta lebih dari 32 derajat rata-rata. Police, taxi, and commercial type of operation. Jadi kalau kondisi ini memenuhi, baru tiap 60.000 atau 90.000 km olinya harus ganti. Nah, prosedurnya seperti apa? Pertama, remove the drain plug A. Nah, ini drain plug-nya ya. Nah, drain plug ini nandanya, ini kan warna hitam. Kalau punya saya warnanya putih sih, jadi nggak kelihatan, apalagi kalau udah dekil. Oke, drain plug-nya ini posisinya, patokannya nih ada jendilnya nih. Nah, kalau kita lihat pegang depan ada jendilnya, nah di belakangnya nih. Itu drain plug-nya. Dibuka dulu, kosongin. Oke, replace the gasket before installing the drain plug. Jadi setelah dikosongin, ganti gasketnya, pasang lagi, kencengin. Berapa kencangnya? Tadi catatan. Nah ini berapa newton ya? 38,2 sampai 48,1 newton meter. Pakai kunci momen. Habis itu 2, fill the oil about 5 liters. Nah, isi olinya dari atas, dari lubang yang tadi, yang di injection plug itu, yang air bolt itu lubangnya, masukin 5 liter oli. Setelah itu cek the oil level. Nah, kita cek di oil levelnya. Tadi kita masukin dari sini, kita cek di oil levelnya ini ada yang netes nggak. Kalau udah mulai netes berarti udah cukup. Ya udah, setelah itu ya tinggal dikencangin semuanya. Ini toh udah dikencangin. Yang ini juga dikencangin, jangan lupa gasketnya diganti. Yang di atas ini juga setelah itu kencangin ini, jangan lupa selnya diganti. Oke, itu aja. Terima kasih. Oh ya, buat ini file ini saya print, saya taruh PDF-nya di link ya, bisa di-download di description kalau mau baca-baca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.